kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang jasa pengangkutan dan pengiriman barang. Salah satunya yaitu logistik, yang salah satunya yaitu JNT Express. Mari kita bahas. Pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat modern saat ini, keberadaan penyedia jasa pengangkutan dan layanan pengiriman barang sudah tidak lagi mempunyai hambatan. Pengangkutan pengiriman barang saat ini jauh lebih mudah dan cepat sampai kepada orang yang dituju. Kemudahan dan kemajuan dalam melakukan pengangkutan pengiriman barang berdasarkan sistem teknologi informasi dan komunikasi ini sesuai dengan kemajuan zaman. JNT Express, perusahaan penyedia jasa pengangkut atau pengiriman barang dan dokumen yang mempunyai banyak kemudahan dan kelebihan pelayanannya. Sprinter atau kurir dapat mengantar dan menjemput barang kiriman. Masyarakat yang ingin melakukan pengiriman barang dan dokumen dapat menelepon ke call center JNT Express. Barang akan dijemput di rumah tanpa harus mendatangi outlet JNT Express atau dengan pengiriman melalui aplikasi yang dapat diunduh pengguna sistem operasi Android, iOS, situs web, dan via VIP yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang melakukan pengiriman barang secara rutin setiap bulan. Pada saat melakukan pengangkutan atau pengiriman barang itu terjadi hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang sebelumnya kedua belah pihak, pengirim dan pengangkut JNT Express sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Setelah terjadi perjanjian antara pengirim dan pengangkut, yaitu JNT Express dalam melakukan pengangkutan atau pengiriman barang dan atau dokumen, maka timbullah hubungan hukum di antara kedua pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak pihak pengangkut JNT Express adalah berhak menerima biaya atau ongkos dan informasi yang jelas tentang barang yang akan dikirim. Hak pihak pengirim adalah berhak memutuskan barang kirimannya sampai dengan selamat ke tempat tujuan, sedangkan kewajiban pihak pengangkut JNT Express adalah mengangkut atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat. Kewajiban pihak pengirim adalah menyerahkan ongkos yang telah disepakati dan disetujui serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu profil dan sejarah JNT. JNT Express atau nama perusahaannya ialah PT Global Jet Express, beralamat di Landmark Fluid Unit B1 Floor 8, 9, 10 Jalan Fluid Selatan Raya, Jakarta Utara. Perusahaan JNT Express merupakan salah satu penyedia layanan pengiriman barang yang berdasarkan pengembangan dari sistem teknologi dan informasi. Pendiri JNT Express merupakan adalah mantan CEO Oppo Indonesia yang bernama Mr. Jet Li dan pendiri Oppo Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Dalam pembuatan logo JNT Express memiliki arti huruf J yang artinya jet atau dalam bahasa Indonesia yaitu cepat, dan huruf T yang artinya teknologi atau dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi. Hal tersebut melambangkan kecepatan yang didukung dengan teknologi sebagai sistem dasar. Kebutuhan akan kecepatan serta kemudahan dalam bisnis e-commerce menjadikan JNT Express jasa pengiriman yang tepat dan dapat diandalkan bagi para pelanggan, yaitu pelaku bisnis online, pelaku penjual online, pembeli online, e-commerce platform. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera Indonesia. JNT Express hadir untuk berkomitmen melayani Indonesia sepenuh hati. Berdiri pada tahun 2015 dengan 108 drop point, ini JNT Express didukung oleh 1000 armada, memiliki lebih dari 2000 drop out atau drop point, dan 16.000 karyawan sebagai kekuatan terbesar. Pendiri JNT Express merupakan mantan CEO Oppo Indonesia yang bernama Mr. Jet Li dan pendiri Oppo Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Maka dari itu muncullah nama JNT. Bermodal pengalaman bisnis dari ketiganya, dalam waktu 2 tahun perusahaan ini dapat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, dan baru-baru ini pada tanggal 13 Februari 2020 perusahaan mendapatkan penghargaan Indonesia Digital Award Innovation 2020 oleh Warta Ekonomi Research and Consulting. Sesuai visi yaitu
membangun sebuah perusahaan ekspres yang berbasis dengan pengembangan teknologi internet dengan jangkauan sampai ke Asia Tenggara. Dan misi perusahaan yaitu menjadikan bisnis online pelanggan lebih praktis, efisien, dan mendorong pelanggan melakukan bisnis besar di platform e-commerce. PT Global Jet Express berfokus di pasar Indonesia dan secara bertahap akan berkembang di negara Asia Tenggara. JNT Express mengoptimalkan rute dan menekankan biaya transportasi untuk menyediakan efisiensi, waktu, dan keamanan servis untuk para customer. Lalu selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen pada JNT Express. Sistem informasi manajemen yang diterapkan pada perusahaan JNT Express terbagi atas 5 yang masing-masing dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Di antaranya yaitu pertama, pengiriman paket. Dalam tahap pengiriman, perusahaan memiliki terobosan dalam pelayanan pelanggan dibanding perusahaan jasa pengiriman lainnya, yaitu layanan jemput paket pelanggan secara cuma-cuma. Dengan layanan gratis jemput paket di tempat, pelanggan dapat mengirimkan barang dari mana saja tanpa ketentuan jumlah minimal dan berat paket. Pelanggan tidak perlu lagi mendatangi drop point atau kantor cabang untuk mengirim paket. Cukup dengan mengakses aplikasi JNT Express atau menelpon drop point terdekat. Untuk tarif pengiriman tergantung pada jarak penerima sesuai dengan ketentuan pihak JNT, atau bisa mengecek terlebih dahulu melalui aplikasi atau situs web JNT Express. Yang kedua yaitu pendataan paket. Setelah paket diserahkan, pihak JNT Express akan melakukan pendataan paket dan memberikan bukti pembayaran dan nomor resi yang bisa digunakan pengirim maupun penerima untuk mengecek lokasi paketnya. Dengan teknologi yang dimiliki perusahaan lebih maju, dalam setengah jam nomor resi akan aktif yang dapat langsung digunakan untuk pengecekan lokasi, dan selanjutnya paket akan dikirimkan ke warehouse atau gudang penerima. Yang ketiga yaitu pelaporan distribusi paket. Untuk terus meningkatkan layanan operasional yang lebih cepat, perusahaan JNT Express membangun teknologi baru berupa mesin semi auto sortir. Guna mempercepat operasional distribusi paket, penggunaan peralatan mesin ini termasuk otomatis tingkat tinggi dengan desain jalur sortir paling efektif, mengurangi operator, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi kerusakan paket. Peralatan sistem utama dari saluran transmisi menggunakan conveyor belt yang terbagi dalam 10 line body control serta terbagi secara signifikan untuk setiap model transportasi. Jadi pengiriman secara langsung dipisahkan untuk jalur paket luar pulau via udara, jalur paket internal Pulau Jawa, jalur paket area Jakarta Raya, dan jalur paket Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang keempat yaitu pelacakan keberadaan paket pada perusahaan pengiriman barang JNT. Menerapkan sebuah sistem di mana pengiriman barang dapat melacak keberadaan paket barangnya melalui nomor resi. Resi kiriman berupa kode atau nomor yang nantinya dapat digunakan untuk melacak keberadaan paket barang. Pelacakan barang paket di JNT Express dapat dilakukan melalui situs web www.j.co.id atau melalui aplikasi JNT Express yang dapat diunduh secara gratis di Play Store bagi pengguna Android atau Apple Store bagi pengguna iOS. Dengan memasukkan nomor resi di kolom track, maka akan muncul di mana keberadaan paket yang kita kirim. Apabila kita berbelanja melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, maka akan lebih mudah karena sudah terintegrasi dengan marketplace tersebut. Yang kelima, yaitu pelaporan kesalahan dalam pengiriman paket. Sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang didukung dengan teknologi, tidak jarang perusahaan juga melakukan kesalahan dalam pengiriman barang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak JNT Express mengelola tiap drop point dengan sistem sentralisasi di mana semua drop point memiliki jam operasional yang seragam, melayani di tanggal merah maupun libur nasional. Jadi, para pelanggan yang ingin melaporkan komplain terkait paketnya dapat langsung datang ke drop point atau menghubungi call center yang juga 24 jam siap melayani keluhan pelanggan. Tak hanya lewat call center dan datang langsung ke drop point, pihak JNT juga menambah layanan
melalui media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu bagian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem. Setiap sistem informasi sebuah perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan. JNT sebagai perusahaan pengiriman barang memiliki kelebihan, antara lain yaitu JNT mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. JNT memiliki sistem pelacakan waktu. JNT tersedia di Play Store dan App Store dan situs web. Lalu JNT juga tidak pernah libur. Dan JNT memiliki pelayanan selain 24 jam. Lalu harga reguler dengan pelayanan ekstra reguler. Lalu selanjutnya kekurangan. Apabila jaringan internet mengalami masalah, pelanggan tidak bisa melacak resi lokasi paket. Lalu yang kedua, keterlambatan kedatangan paket yang tidak sesuai dengan estimasi waktu. Lalu selanjutnya, jaringan yang terbatas karena belum meratanya fasilitas internet di Indonesia. Lalu kurang lebihnya skemanya seperti ini. Input data pengiriman yang terdiri dari pengiriman data penerima, lalu memelihara layanan berdasarkan kota tujuan, lalu input data, lalu transaksi pembayaran yang terdiri dari transaksi pengiriman, kwitansi pembayaran, dan laporan pengiriman, lalu pengiriman paket, dan terakhir tanda terima. Lalu terakhir yaitu kesimpulan, perusahaan JNT Express menyediakan layanan pengiriman barang ke seluruh daerah di Indonesia. Dalam menjalankan bisnis jasa pengiriman barang, JNT memiliki sistem yang cukup terstruktur, mulai dari proses pengiriman paket, pendataan paket, pelaporan distribusi paket, pelacakan keberadaan paket, hingga pelaporan saat terjadi kesalahan dalam pengiriman paket. Sebagai perusahaan baru di bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, JNT Express menawarkan banyak kelebihan. Kelebihan yang ditawarkan JNT Express yaitu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memiliki sistem pelacakan tepat waktu, dapat diakses melalui situs web maupun aplikasi, buka setiap hari dengan jam ketentuan operasional yang seragam, layanan call center 24 jam, dan pelayanan ekstra dengan biaya terjangkau, dan proses klaim 3 hari jika terjadi kesalahan pengirim. Selain menawarkan banyak kelebihan, JNT Express juga tidak luput dari kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain yaitu apabila jaringan internet mengalami masalah, pelanggan tidak bisa melacak resi lokasi paket, keterlambatan kedatangan paket yang tidak sesuai dengan estimasi waktu, lalu jaringan yang terbatas karena belum meratanya fasilitas internet di Indonesia. Sekian informasi dari saya. Kalau ada salah atau informasi saya kurang tepat, bisa kita diskusi melalui kolom komentar. Jadi sekian dari saya Muhammad Bindak Tafianto dari kelompok 1 dengan NBIS 1212200177. Sekian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.